minggu pertama Salam semoga senantiasa tercurah limpah pada junjungan kita baginda alam habibana wa nabiyana karim Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya, dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan limpahan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah, bahkan kita bisa bertemu dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para pemuda, para sepuh semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sangat saya hormati. Alhamdulillah bisa bertemu kembali setiap minggu pertama kajian Ta'lim di Masjid Al-Ikhlas ini. Saya mendapat giliran untuk membahas tentang bababan ilmu fikih yang mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya khusus bagi saya pribadi, dan umum bagi jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah. Sekedar pengalaman, selama kemarin 8 hari kurang lebih saya menunaikan ibadah umroh. Ada hal menarik yang saya temui selama melaksanakan umroh itu, terutama ketika saya menunaikan sholat fardu 5 waktu, yaitu setiap selesai sholat 5 waktu, apabila sholat yang ada ba'diyahnya itu ba'diyah, tapi selalu diikuti dengan sholat janazah atau sholat mayit. Karena ketika di Masjid Nabawi di Madinah ataupun di Masjidil Haram di Mekah, itu setiap 5 waktu ada orang yang disolat mayitkan, berarti ada orang yang meninggal. Ya, ada saja. Jadi 5 waktu itu pasti ya, ada yang meninggal dan disolatkan setelah sholat 5 waktu, setelah sholat fardu. Nah, ini jadi perhatian saya ya, walaupun di sini juga orang meninggal ada, tapi tidak setiap waktu sholat biasanya. Bahkan kalau kita mendengar orang assalamualaikum, wah ada yang meninggal nih, ya siapa? Nanya doang siapa? Ya, kalau udah gitu paling tahu oh anu yang meninggal. Tapi tidak sering orang yang meninggal tersebut disolatkan di masjid. Mungkin ada di musola sekitar tempat orang tersebut meninggal disolatkannya. Tapi kalau di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu setiap 5 waktu ada orang meninggal dan disolatkannya selesai sholat 5 waktu. Nah ini dalam penilaian saya ini tambah kita mendapatkan pahala. Sholat berjamaah otomatis mendapatkan pahala berjamaah. Ditambah lagi sholat janazah atau sholat mayit yang hukumnya fardu kifayah. Jadi kita setiap selesai sholat pasti ditambah dengan sholat jenazah.
Intinya bahwa kalau suatu ketika ya para jemaah sekalian ada yang bisa yang mendapatkan undangan atau panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah umroh ya, apalagi ibadah haji. Kalau ibadah haji memang sudah ditentukan setiap tahun ya di bulan-bulan haji itu, terutama di puncaknya di bulan Zulhijjah dari mulai tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Tapi umroh itu siapa saja atau kapan saja bisa menunaikannya. Nah, tinggal mungkin pertama harus memang ada panggilan undangan Allah yang memang rahasia. Yang kedua ya kita memang harus punya biayanya untuk melaksanakan ibadah umroh tersebut. Fisik dan materi harus siap. Nah, di sana itu tadi ya saya jelaskan, selain daripada melaksanakan sholat 5 waktu, dilanjutkan dengan sholat mayit atau sholat jenazah. Oleh karenanya saya jadi teringat, walaupun dulu pernah dikaji tentang sholat mayit ini, ya, tapi mungkin prakteknya kita jarang, mautna kita jarang. Ya. Kalau di sana setiap 5 waktu. Jadi kalau itu, biasanya diumumkan, as-salatu 'alal maut wal alal mayit ya watifli, gitu biasa kedengarannya teh. Salat untuk mayit orang dewasa, watifli dan anak-anak. Jadi jenazahnya itu orang dewasa dan anak-anak ya, disolatkan bersama. Walaupun kita nggak ngelihat di mana disolatnya ya, karena di tempat yang memang jamaah tidak melihat secara semua, hanya sebagian mungkin yang melihatnya. Ketika di Masjidil Haram juga begitu, di mana nih mayitnya nggak ngelihat. Tapi kita yakin di situ diletakkan mayit, kemudian disolatkan. Nah, oleh karenanya kajian kali ini saya ingin ya, menguraikan tentang sholat jenazah atau sholat mayit. Secara umum, ketika seorang meninggal dunia, seorang muslim meninggal, maka kita sebagai muslim yang masih hidup mempunyai 4 kewajiban. Ya, ada 4 kewajiban dari orang yang hidup terhadap orang yang meninggal, seorang muslim yang meninggal, muslim atau muslimat. Pertama, kita wajib memandikannya. Ya, nomaot pada teu bisa mandi sorangan. Kan dina fikih macananya furudul gusli mujibatul gusli, ari anu ngawajibkeun kana mandi sitatun eta aya genep. Yang mewajibkan mandi itu ada 6. Nah, dina sapina ilajul hasapati pil parji kahiji, ke-1 masuknya hasapah ke dalam parji. Gampang nama hubungan suami istri lah gitunya. Jadi rinci masuk jadi siga porno. Nggak hubungan suami istri. Nah, wa khurujul mani, yang kedua yang mewajibkan mandi itu adalah keluar mani atau sperma. Ya. Nah, ketiga wal haidu haid. Yang keempat wan nipasu nipas. Yang kelima wal wiladatu dan melahirkan. Yang keenam wal mautu dan meninggal maut. Nah, yang 5 ini dilaksanakan oleh orang yang hidup. Ya, mandinya itu dia mandi sendiri wajib. Habis hubungan suami istri wajib mandi. Keluar mani wajib mandi. Haid perempuan kalau sudah bersih dari haidnya wajib mandi. Nipas habis nipas darah yang keluar setelah melahirkan wajib mandi. Ataupun misalkan dia melahirkan tanpa dibarengi dengan nipas. Ya, seperti orang yang keguguran, kandungan 4 bulan keluar, itu sama dengan melahirkan walaupun keguguran. Biasanya kalau keguguran mah tidak ada nipas, dua waktu itu saja, ya, keguguran dibersihkan tidak nipas, maka dia wajib mandi. Sebutnya mandi wiladah walaupun keguguran. Tapi kalau yang normal mah biasanya dilanjutkan dengan nipas, makanya setelah melahirkan tidak usah mandi.
ya, karena ada nipas masih keluar darah. Nanti mandinya sekalian dengan mandi nipas. Nah, itu semuanya dilakukan oleh orang yang hidup. Sedangkan yang keenam ini adalah wal mautu, mati, ini tidak bisa dilakukan sendiri. Orang yang meninggal itu mau bisa mandi sorangan. Jadi dimandikan oleh orang yang hidup. Nah, makanya tadi kewajiban orang yang hidup kepada orang yang meninggal itu ada 4. Pertama, memandikan. Ya. Nanti uraian memandikan. Karena nanti kefokus pengen menyolatkan. Karena saya sering lihat, ya, sering melaksanakan selama umroh itu menyolatkan jenazah. Jangan sampai ada orang yang tidak bisa menyolatkan jenazah gitu. Ya. Kaget. Ya, salat naon ieu cenah? Salat jenazah. Ada jemaah kumaha salatna? Milu jeung abdi weh gitu turutan. Kan enggak kelihatan imamnya juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar ruku tah. Untung geus dibejaan, tingali abdi teh. Ya, ada aki-aki umroh ya, iya. Ya. Uang punya tapi ilmu kurang. Ya. Sok iringan ikut saja sama saya. Salat naon? Salat maid. Kumaha salat maid teh? Sigana can nyolatkeun maid teh aki-aki teh. Ya. Tingali we abilah teh. Allahu Akbar takbir. Allahu Akbar rek ruku ningali teh tulus jadi Allahu Akbar deui. Ya, saya 4 kali. Bacana naon Ustaz? Kahiji maca Fatihah. Bisa menambah Fatihah mah? Bisa Fatihah mah. Kadua maca sholawat, takbir nu kadua. Kumaha eta sok salat apa maca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad nya eta sakitu ge cukup gitu. Nu katilu maca doa. Kumaha doana? Allahumma ighfir lahu lamun lalaki sorangan. Allahumma ighfir laha lamun awewe sorangan. Lamun lalaki lobaan, Allahumma ighfir lahum. Lamun lalaki jeung awewe lobaan, Allahumma ighfir lahum kene da diilukeun ka lalaki. Ya. Allahumma ighfir lahum mungkul nya abah bisa Allahumma ighfir lahum mungkul. Amun dipanjangkeun mah apa teu naon wae cenah Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum, geus ighfir lahum apalah sakitu. Cukup sakitu oge. Ya, yang penting mengadoakeun supaya tamait dihampura dosana. Nah, ini nama Allah ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Apa Allah ighfir lahum mungkul nya entos. Nah, nu kahiji mah teu babacaan tah milu we takbir hungkul. Nu jelat nu kadua mah diajarkeun uring teh. Milu takbir, ada dikencengkeun Fatihah teh, nuturkeun Fatihah. Kadua maca Allahumma shalli ala nuturkeun Muhammad. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya. Terus anu takbir kaopat mah di ditu mah tara doa. Padahal mah aya doakan takbir kaopat teh. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabtina ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman ila akhiri. Itu mah tara assalamualaikum ya, Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, jadi kaopat mah tara ngadoa di ditu mah langsung salam. Terus awios-wios doa nu kaopat mah sunat. Ya, anu dianjurkeun mah anu diperintahkan mah berdoa setelah takbir yang ketiga. Setelah takbir yang keempat mah sunat berdoa lagi tidak pun tidak apa-apa. Di sana mah tidak. Jadi setelah takbir yang keempat langsung salam. Ngan doa setelah takbir yang ketiganya panjang. Ya, abdi ngan apal Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulhum wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal baradi wa naqi minal khatayahum kama yanqusabul abyadu minad danas. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa jawjan min jawjihi wa dina jannata wal fawja wa najata minan nar. Sakitu apa? Pertama panjang bukan maca naon teh hafal tanya. Panjang doana. Mungkin digabung dengan doa mayit anak-anak. Allahumma ij'alhum paratan liwalidayhi ka ditu tah. Apal doa keur budak mah tara nyolatkeun mayit budaknya. Padahal budak oge disolatkeun di ditu mah bareng jeung orang tua. Jadi doana digabung siga nama panjang. Nah, karenanya pada kajian ini ya
Saya ingin mengulang kembali tentang bagaimana pelaksanaan sholat mayit atau sholat jenazah. Nah, di selintas sudah dijelaskan tapi diurai lagi. Nah, jadi sholatul jenazah, arkanus sholatil jenazah, ari rukun sholat jenazah, sholat mayit sab'atun itu ada 7. Nah, jadi rukun sholat mayit surat jenazah mah ayat 7. Lamun rukun sholat biasa ya sabaraha? Ya. Ayat 17 sama dina sapinah mah. Namun dina di dieu mah kamari 18. Ya. Aya nyebatkeun deui 18. Aya nyebatkeun 13. Namun 13 mah tumaninah digabungkeun jeung pagawean rukun, ruku, i'tidal, sujud ya digabungkeun jeung tumaninah. Intina mah sama, cuma ada yang dirinci, ada yang digabung. Ada yang ditambah dengan khusyuk. Nah, repot lamun khusyuk diasupkeun kana rukun salat. Bisa garagal salatna. Nah, ada yang memasukkan 19 itu dengan khusyuk. Nah, urang mah 17 nah diasupkeun khusyuk mah ripuh. Ya, rukun salat kudu khusyuk mah. Nah, rukun salat jenazah mah ada 7. Al-awalu yang pertama an-niyatu niat salat jenazah. Nah, ieu salat jenazah na ieu niatna. Nah, lamun salatna mayitna sorangan lalaki niatna usolli ala hadzal mayyiti. Hadzal mayyiti, hadza teh ieu mayit ieu. Lamun urang terang namina sebatkeun namina. Lamun teu terang mah cekap we usolli ala hadzal mayyiti. Ulah disebutin ngaranna salah. Ngaranna si Holi usolli ala hadzal mayyiti Zaid. Salah tuh. Jadi teh jadi nyolatkeunana. Pugu si Holi nu maotna Zaid disebutkeunana. Matak tong disebutkeun namana teu apal mah. Ya lamun apal mah ngaran kolot sorangan piraku teu disebutkeun. Usolli ala hadzal mayyiti abi gitunya. Mayit ayahku ya, mayat ayahku disebutkan namina ge geus urang nyebutkeun mayit bapak kuring. Usolli ala hadzal mayyiti jadi nyebutkeun mayit ieu aki kuring ya, sebutkeun ngaranna suku da urang apal. Mun teu hafal cekap teh usolli ala hadzal mayyiti. Niat saya menyolatkan mayit ini. Ya, mayit ini dari hareup nyolatkeunana di hareupeun urang mayitna ya. Nah, lamun pamagat, lamun istri sorangan ya diajar bahasa Arab dia penting dia teh. Da lalaki jeung awewe di urang mah sarua wae ieu ini. Tapi dalam bahasa Arab mah beda. Ini laki-laki tu haza, ini perempuan hazihi. Jadi nyebutna ulah usolli ala hadal mayiti, kalau perempuan mah usolli ala hazihil mayitati. Ya, long mayitati da perempuan mayita marbutohan tungtungna. Usolli ala hadhil mayitati. Tong disebutin ngaranna teu apal mah tos sakitu we. Niat saya menyolatkan mayit ini berarti mayit perempuan. Ya. Hadituna kumaha? Arba'at takbiratin. 4 kali takbir dan 4 rakaatin. 4 kali ruku jadi salat lohor engkena. Ya, 4 takbiratin, 4 kali dengan takbir hungkul bari kaya berdiri. Allahu Akbar sampai 4 kali takbir. Ya, fardhu kifayah disebutkeun tah sebab ukurna wajib kifayah kudu diucapkeun fardhu kifayati ya, fardhu kifayah. Terus karena berjamaah jadi makmuman lillahi ta'ala. Jadi makmum karena Allah. Jadi lamun digabungkeun usolli ala hadal mayyiti 4 takbiratin fardhu kifayati makmuman lillahi ta'ala. Apal teu? Usolli ala hadzal mayyiti
arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Terjemahnya, niat saya menyolatkan mayit ini di depan kan, mayitnya di hadapan orang, 4 kali takbir, fardu kifayah, makmum karena Allah. Niat saya menyolatkan mayit ini 4 kali takbir, fardu kifayah, makmum karena Allah. Kalau mayitnya seorang, ya, laki-laki. Kalau perempuan tadi, usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Terjemahannya Masarua, niat saya menyolatkan mayit ini, cuma berarti kan mayitnya perempuan orang, ya. 4 kali takbir fardhu kifayah ma'mum karena Allah. Kumaha lamun 2 mayitna. Usolli ala hadanil mayitani, ya, talaun ke bahasa Arab malieur, ya, usolli ala hadal mayitani, hadanina dibuang karena didapatkan karena mayitani. Usolli ala hadal mayitani arba'at takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillah. Asalnya mau usolli ala hadanil mayitani, diajar bahasa Arab teh. Ini nyolatkan jenazah ya teh lain diajar bahasa Arab. Mun pakai bahasa Arab gitu kalimatna. Usolli ala hadzal maitani arba'at takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Malamun awewe 2 domirna naon lamun hadihi, hadihi lamun laki mah tadi hadani, lamun awewe hadihi jadi hadaini, hadataini tuh hese, ya, diajari isim domir ge hese tah, ya. Biasana memang jarang di orang boro-boro mayit loba hiji ge jarang gitu nya. Mendua komo. Berarti itu mah mayitnya seueur jadi langsung usolli ala, ya. Jadi pakai haji deui usolli alal mauta. Make ala hadi hadanya usolli alal mauta, niat kami nyolatkeun jalma nu maot ieu di dalu hareup loba nu maotna leuwih ti 3. Ya, usolli ala hadal mauta, ya, usolli alal mauta teu make hada, usolli alal mauta, niat abdi nyolatkeun ieu nu maot seueuran. Arba'at takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala, ya. Jadi usolli alal mauta, ya, niat abdi nyolatkeun mayit nu maot ti payun, teu katingali mayit na ge da kahalangan. Masa disebutkan ya alal mautan ya mauta we. Ya, usolli alal mauta arba'at takbiratin fardhu kifayati ma'mum lillahi ta'ala. Niat saya menyolatkan mayit-mayit ini, ya, 4 kali takbir fardhu kifayah makmum karena Allah. Jadi lamun seueur nyebutna alal mauta. Usolli alal mauta arba'at takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Ya mah pamana urang mah hiji ge jarang nya. Nah, bari hiji teh berarti kudu ieu we domir haja jeung haji. Mun pamegat usolli ala hadal mayyiti. Lamun istri usolli ala hadhil mayyitati. Ya, karena memang gitu bahasa Arab pakai isim domir dan isim kata gantinya. Ya. Ada hadihi dalikatil ka, ya. Terus beres tah, ya, niat, ya, baca anak itu niat abdi membahasa urang mah niat abdi nyolatkeun ieu mayit. Nah eta nu benerna mah eta nu bahasa urang dina hate urang di dalam hati kita.
niat saya menyolatkan mayit ini. Kalau tadi laki-laki ya mayitnya laki-laki. 4 kali takbir, fardu kifayah, makmum karena Allah. Nah. Wajib niat ini kapan? Fayajibu qurnuha bit takbirat. Wajib niat itu berbarengan dengan takbir yang pertama. Allah, dalam hati niat saya menyolatkan mayit ini 4 kali takbir, fardu kifayah, makmum karena bareng dengan takbir yang pertama. Allahu Akbar, mulut kita membaca takbir, hati kita niat menyolatkan mayit. Sama dengan sholat 5 waktu. Awas, sholat 5 waktu niatnya bukan dina usoli. Banyak yang salah, usoli itu niat. Bukan, usoli itu lafaz niat ya, yang mana nanti harus dibaca dalam hati ketika takbir. Jadi usoli mah cuk orang mah ancang-ancang. Ya, ngingetan orang ngerek salat naon ya? Oh, salat zuhur. Usolli pada zuhri arba'a rakaat mustaqbil qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Kalau jadi imam sholli pada zuhri arba'a takbir, sholli pada zuhri arba'a rakaat ini takbiratin tuh. Sholli pada zuhri arba'a rakaat mustaqbil qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum itu belum niat. Niatnya ketika Allahu Akbar yang diucapkan tadi usolli, dalam hati niat saya sholat pada zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, makmum karena Allah, bareng dengan takbiratul ihram. Nah, sama sholat jenazah juga, ketika takbir yang pertama Allahu Akbar, niat saya menyolatkan mayit ini 4 kali takbir, fardu kifayah, makmum karena Allah, dalam hati. Nah, ini tadi usolli ala hadal mayit ala hadil mayitati, itu mah sebelum takbir dibacanya. Kadang nggak dibaca kalau sholat mayit mah, untuk dibaca usolli mah sholat 5 waktu. Kalau mayit mah langsung ya Allahu Akbar. Tuh, jadi itu kayak gitu tara ya. Emang itu mah komentar pakai usolli itu mah langsung ya Allahu Akbar. Kalau pakai usolli heula. Nah, ngingetan orang rek sholat naon ya gitu. Ya. Beres. Niat bareng dengan takbir yang pertama. Berarti selesai takbir yang pertama. Ya, awasani yang kedua. Nah, rukunnya dalam sholat jenazah al-qiyamu alal qadiri kama fi sairi salawatil fardhi. Fi salawatil mafruḍah. Ya. Yang kedua, rukun sholat jenazah itu berdiri bagi yang mampu, sama seperti sholat fardu 5 waktu. Wajib berdiri, sama sholat jenazah juga berdiri. Nah, ada yang bertanya, bisa tuh cenah lamun teu bisa nangtung sholat jenazah, nya teu bisa nangtung diuk sholat jenazah bari duduknya. Boleh, orang sholat fardu juga boleh, kalau nggak bisa berdiri duduk, kalau nggak bisa berdiri terus duduk sholatnya. Ya, bahkan nanti kalau di Masjidil Haram terus Masjid Nabawi jangan heran, banyak kursi kecil, kursi lipat itu buat duduk. Orang yang sholat duduk sholatnya. Ya. Biasanya yang badannya besar-besar, ya, badannya besar-besar, duduk. Eta kursina leutik tapi jelema gede bisa ngadiukan kuat tak kursinya kecil, kursi lipat gitu, kursi besi nage leutik, gedean kene besi ada. Tapi eta jelema gede cek amo sakinta setengah mah aya eta jelema nyangkung gede didiukan teu morobot eta tadi aing pol borobot itu. Henteu besina kuat eta leutik oge. Ya, bahan alus dan berenanya. Kursi lipat duduk untuk orang yang sholat dalam keadaan duduk. Banyak tuh disediakan. Orang yang seperti kita juga mau pakai kursi boleh. Yang naon teh yang bari diuk ya. Diuk kieu cangkeul, diuk biasa we. Kayak kursi lipat eta dipakai. Nah, itikaf duduk gitu kan, maca Quran. Tapi orang sok daerah non sebabna satu sopan gitunya. Ya duduk begitu gitu. Orang-orang kan duduk begini, dia duduk di atas kursi. Kalau orang-orang yang sudah sepuh mah kita wajar
Tapi kalau seusia saya gitu, duduk di situ, dilihat orang-orang pada di bawah, nggak jadi simpen lagi. Itu sopan deh orang. Itu batur mah biasa baik, orang mah teu sopan, diuk di luhur, batur di handap gitunya. Di sana mah biasa. Malah ke kursi gitu nu cager oge. Nu geuring mah puguh deui gitunya. Tapi ketika sholat mah yang normal mah yang sehat mah disimpan kursinya, hanya ketika duduk aja duduk di situ. Ya, banyak tersedia kursi itu. Nah, jadi sholat jenazah sama seperti sholat 5 waktu, kalau tidak bisa berdiri ya duduk. Nah, duduk tadi pakai dudukan seperti itu boleh, atau duduk seperti ini ya saatnya seperti ini duduknya, tapi boleh duduk dengan kursi juga boleh. Ya. Nah. Terus asalisu yang ketiga, arba'u takbiratin 4 kali takbir. Ya, jadi di takbiratul ihram berikut takbiratul ihram. Jadi takbir yang pertama takbiratul ihram, takbir yang kedua, takbir yang ketiga sampai takbir yang keempat. Nah, hadis dalilna hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ya. Di masa'an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya salatu ala maiti menajasi saraja tajasi disolatin ku anjeun Rasul ya. Ya, makanya berdasarkan dalil hadis ini Raja Najasi itu, Raja Habsyi itu ya, yang pertama kali umat Islam kalau sahabat sebelum hijrah ke Madinah itu hijrah ke Habsyi. Ya. Habsyi itu lamun cek aya nama cenah Ethiopia. Negara di Afrika. Jadi ke Afrika justru hijrah pertama tuh sahabat itu ke Habsyi. Rajanya seorang raja yang bernama Najasyi, yang agamanya adalah Nasrani, Kristen. Tapi berdasarkan keterangan ini Rasul menyolatkan ya mayit Raja Najasyi, maka para ulama berpendapat bahwa Najasyi masuk Islam. Dan mungkin teman Kristen mau disolatkan. Ya. Jadi Raja Najasyi berdasarkan hadis sahih ini ya disolatkan oleh Nabi ya, walaupun solatnya bukan solat mayit langsung tapi solat gaib. Ya, karena beliau meninggalnya di sana di negaranya di Habsyi. Tapi disolatkan oleh Rasulullah SAW. Ya sama seperti solat jenazah. Nah dengan dalil ini maka Raja Najasyi disebut sebagai seorang raja yang masuk Islam. Nah. Fakabbaru alaihi arba'an, maka Rasul takbir 4 kali. Nah, dari ini jadi dasar dalil bahwa sholat jenazah itu 4 kali takbir. Warabi'u yang keempat, muka opatna sholat mayit atau jenazah teh nyaita qiraatul Fatihati ba'da takbiratil ula. Membaca surat Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Jadi kan 4 kali takbir. Takbir yang pertama apa yang dibaca? Kalau niat mah bareng tadi ya, niatnya bareng dengan takbir. Setelah niat bareng dengan takbir, selesai takbir yang pertama, yang kita baca adalah surat Al-Fatihah. Sama seperti sholat biasa, maca Fatihah. Rukun. Ya, rukun sholat biasa sama rukun sholat jenazah sama. Jadi harus baca Fatihah. Berdasarkan hadis umum tentang sholat, kata Nabi, ya, hadis Sahih Bukhari Muslim, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Awas nih, kita dalilnya ini. Jadi kita mau imam, mau makmum, mau berjamaah, mau sendirian,
setiap rakaat kalau sholat 5 waktu wajib membaca Fatihah. Nah, adapun pertanyaannya ini kalau berjamaah jadi makmum sholat 5 waktu, sholat Fatihahnya dibacanya kapan? Ya kalau sholat jahar seperti maghrib, isya, subuh, maka baca Fatihahnya setelah baca Fatihahnya imam. Imam Fatihah kita dengerin, wajib tuh mendengarkan Fatihah imam. Selesai amin bersama, imam baca surat, kita baca Fatihah. Awas nih, jangan diem, katanya kita wajib mendengarkan bacaan imam, bacaan Quran orang. Iya, ada dalilnya memang baida quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, dan apabila dibacakan Al-Quran, ketika ada orang baca Quran maka dengarkan diam. Ya, la'allakum turhamun. Itu lain ke salat eta teh. Ya. Eta teh dina tafsirna ketika wa idza quri'al khutbah. Apabila baca orang khotib sedang berkhutbah maka dengarkan. Itu ada tafsirannya. Kalau itu dipakai dalil untuk ketika ada orang baca Quran dengarkan diam, mau balik-balik sih. Asal rek balik aya nu ngaji cicing heula dengkeun. Rek balik deui nu ngaji mau balik-balik di masjid jelema teh. Ya, itu harus tahu tafsirnya. Ya, khutbah di situ. Adapun bacaan Qur'annya ketika sholat aturannya seperti itu. Ketika imam baca Fatihah yang rukun sholat, makmum mendengarkan ketika bacaannya dijaharkan, dikeraskan. Maghrib, isya, subuh 2 rakaat yang pertama. Nah, selesai Fatihah, imam amin bersama, imam baca surat, makmum baca Fatihah. Bahkan kalau kita mau pakai ilmunya lagi mah, imam setelah amin itu diam dulu. Ya, diam dulu. Di sana juga sama, ya ketika sama diam dulu, tapi yang nggak terlalu lama. Kira-kira lamun orang maca diam nih, ketika si imam diam dulu, saya baca Fatihah biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru ihdinas imam udah baca surat, nggak pakai bismillah, langsung di sana nggak ada bismillah, ada baca surat. Oh berarti ya dikira-kira beren ke imam teh lamun nepi ka ihdinas teh urang teh geus selesai. Nah, urang bacana biasa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru sampai iyyaka nasta'in itu mau ihdinas imam baca surat. Nah, ya kira-kira segitu ya berhentinya. Nah, yang imam menurut imam kita Fatihah selesai. Nah, kita terusin bacaannya. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in karena imam baca surat jadi diteruskan Fatihah. Teruskan Fatihah sampai selesai. Ya, imam baca surat masih kan memang sunat. Baca surat setiap sholat ya di 2 rakaat yang pertama setelah Fatihah itu sunat bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian. Tidak disunatkan bagi makmum. Tidak ada sunat baca surat bagi makmum. Makmum mah hanya wajib baca Fatihah. Ini penting nih. Nah, jadi kalau imamnya adalah bijaksana, majlis setelah amin itu jangan langsung baca surat, diam dulu. Seukuran makmum baca Fatihah atau minimal setengah Fatihah dari makmum sudah dibaca, baru imam baca surat. Ya makmum terusin baca Fatihah sampai selesai. Nah, yang sering ya saya itu selama 8 hari itu di Madinah begitu. Setelah baca waladdallin amin, diam dulu tuh. Nah, saya baca tuh baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru ihdinas baca surat. Oh, jadi dianggapnya imam itu menganggap makmum sudah selesai atau mau selesai Fatihah. Nah, ya. Kayak orang praktekeun dalila kayak kuring cicing da ye mun geus maca Fatihah. Kayak makmum mah subhanallah dari mana subhanallah dia urang pajarkeun poho. Padahal mah naon mere kesempatan makmum baca Fatihah. Nah, pada orang cicing wae makmum subhanallah subhanallah.
Datang beri kesempatan makmum baca Fatihah. Nah, kira-kira tadi setengah atau syukur-syukur sampai selesai Fatihah, minimal sampai setengah dari Fatihah makmum, baru imam baca surat. Ya. Baik lagi ke sini. Jadi membaca Fatihah itu rukun sholat 5 waktu, termasuknya rukun sholat jenazah. Setelah takbir yang pertama baca Fatihah. Ya. Yang kelima, wal khamisu as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da takbiratis tsaniyah. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah takbir yang kedua. Takbir kan pertama tadi terus Fatihah. Yang selesai Fatihah takbir yang kedua. Apa yang dibaca setelah takbir yang kedua? Baca sholawat. Mana sholawatnya? Sama sholawat yang dibaca ketika kita sholat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau memang imam juga panjang lama diamnya, memberi kesempatan makmum. Tapi kalau imamnya memberi kesempatannya sebentar, ya cukup ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segitu udah cukup. Ya, tergantung imamnya, beri kesempatan lah. Imam juga bacanya panjang enggak? Kalau membacanya pendek ya kita juga pendek. Ya. Nah, di sana mah cukup sih. Ya, kalau ikut sholat jenazah sampai pin alamin innaka Hamidum Majid itu cukup. Karena emang rada lama berhentinya itu diamnya itu. Lain bukan diam, imam juga baca. Cuma enggak kedengaran seperti baca Fatihah kencang. Jadi kayak bisik-bisik gitu. Ya, perkiraan sama baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Sampai selesainya, kalau memang panjang sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu sholawat kepada Nabi setelah takbir yang kedua. Yang kelima itu as-sadisu, rukun sholat jenazah yang keenam, ad-du'a'u lil mayit ba'da salisati. Berdoa untuk mayit setelah takbir yang ketiga. Ya, tadi beres sholawat kan, takbir yang ketiga Allahu Akbar. Beres takbir ketiga berdoa untuk mayit. Tadi contohan teh kaki-aki geus bah apalna Allah maghfir lahu cukuplah. Panjang teuing si pabelit. Minimal segitu ngadoakeun mayit minta supaya dihampura dosa. Allahumma maghfir lahu. Gusti mugi Gusti ngampura dosana ieu mayit, gitu bahasa orang mah. Ya. Nah, sabab Gus aki-aki dipanjangkeun teu apal dibere sakitu doa. Padahal kuduna mah Allahumma maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu sebenarnya sakitu. Si pabelit geus Allah maghfir lahu we wungkul doa. Ya, karunya ngapalkeun lagi geus kolot mah. Ya. Nah. Jadi Allahumma maghfir lahu, ya Allah ampunilah dia, ya, warhamhu dan rahmatilah dia, sayangilah dia, wa'afihi dan peliharalah dia, ya, maafkanlah dia, wa'fu anhu dan ampunilah. Jadi maaf ampun, jadi ya ampuni, rahmati, ya selamatkan, ampuni. Jadi doana minta pokoknya mah supaya mayit dihampura dosana ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling penting makan dihampura dosa. Ya. Minta doa supaya diampuni dosa. Kali itu nama panjang. Dirinya doa setelah bacaan doa setelah takbir yang ketiga ini panjang. Ya. Padahal di dia ayat doa nama, ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal baradi wa naqihi minal khotoyahu kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wabdilhu daron khairan min darihi
wa jaujan min jaujihi wa ahlan min wa ajalan khairan min ahlihi. Ya, terus wa adkhul jannata wa a'idhu minan amin adzabil qabri wa min adzabin nar. Nah, sakitu. Ya, wa adkhul jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Tapi sepanjang doa terakhir mah. Bukan dibaca naon deui. Tadi cek abdi bisa jadi doa untuk mayit anak-anak. Ya, di mah teu aya di doa untuk mayit-mayit anak-anak. Apalah ngasa kedik Allahumma alhu paroton li walidayhi. Ya Allah, semoga Engkau menjadikan dia nih mayit anak tersebut paroton, menjadi penebus, menjadi jaminan bagi kedua orang tuanya. Jadi lamun aya seorang anak meninggal sebelum balik, ya, di bawah 9 tahun dah lah meninggali karena pasapinah makan, 7 tahun ke handap maut, sedih tuh pasti sedih. Ya, mana nu teu sedih kalau ditinggalkeun ku anak. Ya. Tapi eta teh kudu balik sedih tuh kita juga bahagia. Bahagianya apa? Ini anak kita yang meninggal ketika belum balik, dia menjadi penebus, jadi jaminan bagi orang tuanya. Nah, inilah muntamah nauzubillah min dzalik. Ternyata orang tuanya ketika dihisab itu banyak dosanya. Ya, ketika dia mau dimasukkan ke neraka, itu si anak yang meninggal ketika masih kecil tadi datang. Nah, ya Rob, itu orang tuaku yang melahirkan aku dan yang menjadi sebab adanya aku lahir ke dunia. Aku meninggal sebelum balik. Aku belum menjadi jaminan. Kalau seandainya orang tua masuk neraka, biar aku yang menggantikannya. Nah, aku sabab dijamin ku anakna tungtuna teu jadi ka nerakana. Alhamdulillah. Tapi sandaran kitu ge embungnya budak mautnya. Embung budak urang maut tuh jor we. Padahal itu jadi jaminan. Maka doanya kan Allahumma ij'alhu paroton li walidayhi. Ya Allah, jadikanlah si mayit bayi ini, anak ini menjadi penjamin bagi orang tuanya nanti di yaumul hisab. Betul. Ya, doa Nabi itu. Ya, kalau terjadi musibah itu ya terima. Nah, kalau terjadi anak meninggal, wah sedih luar biasa, tapi terima. Dan kita ditanya, ya Allah, memang sudah ketentuanmu, anakku meninggal, aku terima. Semuanya juga darimu ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga anakku yang meninggal sebelum balik ini menjadi jaminan bagiku nanti di akhirat. Begitu. Ya. Ya, jadi amun mayit nambahi masa kita tak apa ta. Ya, kalau itu tak apa lah. Kan ya di situ aya doana. Terus yang ketujuh, ya. Mana tadi yang ketujuh? Assalamu, membaca salam. Ya, kasalami ghairiha minas sholawat, seperti salam sholat biasa. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau di sana salamnya sekali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Urang teh geuning sekali. Ah nya eta berarti nu kaduana mah ya di ditu mah teu dipake, urang pake we 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, seperti sholat biasa. Assalamualaikum warahmatullahi. Bahkan ada yang mengatakan pakai wabarakatuh, silahkan, ada yang dalilnya memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau mau yang biasa ya assalamualaikum warahmatullahi cukup. Nah, itu yang ketujuh. Jadi salam. Sebab sholat mah, ada sholat naon? Ya, semua sholat itu definisi awal, definisinya sama. Ya, aqwalun wa af'alun, ucapan dan perbuatan, muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Termasuk salat jenazah kan takbir tadi mitina Allahu akbar, maka tungtungna kudu maca salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, jadi rukun salat mayit itu ada tuh 7. Pertama nih niat dibarengi dengan
takbir yang pertama. Yang kedua berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga 4 kali takbir. Berikut takbiratul ihram, takbir yang pertama dihitungnya. Kemudian yang keempat membaca Fatihah setelah takbir yang pertama. Yang kelima membaca sholawat kepada Nabi Muhammad setelah takbir yang kedua. Yang ketiga berdoa untuk mayit setelah takbir yang ketiga. Yang ketujuh membaca salam. Ya, itu. Nah, apalnya? Jadi praktik nama Allahu Akbar bareng niat saya ketika takbir, niat saya menyolatkan mayit ini 4 kali takbir fardu kifayah makmum karena Allah. Terus Allah baca Fatihah. Tak selesai Fatihah Allahu Akbar, takbir yang kedua. Baca sholawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sampai selesai. Takbir yang ketiga Allahu Akbar, doa untuk mayit. Paling sedikitnya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'anha. Kalau banyak Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum. Segitu paling sedikitnya. Ya, kemudian takbir yang keenam, takbir yang keempat. Nah, di sini mau baca doa lagi silahkan, enggak juga enggak di sana, enggak di sana. Ya, kemudian yang ketujuh membaca salam. Apalnya di lamun aya nu maot teh ulah kurmoy nyolatkeun mayit itu bisa, deui tibang nyolatkeun mayit itu bisa. Ya. Apalnya jadi mayit maot teh milu nyolatkeun dah. Ya, fardu kifayah. Ya. Jadi ganjarannya lebih gede tibatan sunat da fardu kifayah. Jadi lamun aya nu maot teh nyolatkeun, milu nyolatkeun. Ya. Ya 4 sebetulnya fardu kifayahnya itu tadi memandikan, mengkapani, menyolatkan, mengubur, atau tina 4 teh hiji atau nyolatkeun. Ya. Orang mah aya sih takjiah, memang takjiah itu tapi bukan bagian daripada yang 4 tadi. Takjiah mah itu melayat. Ya, takjiah didinya yang ngahibur nu kamawatan supaya haneuteun, tapi orang kelebarinya teh ngamandian henteu, ya. Ngabungkus henteu dari diserahkeun ka amil biasa nama ngamandian jeung ngabungkus teh nya. Nyolatkeun ge henteu. Ngan milu ngaliung we di dinya, batur salat henteu. Ngaroko we. Ka kuburan milu dah nguburkeun mah teu nguburkeun mah tukang nguburkeun. Urang mah nganter ka kuburan hungkul memang sunat. Ya. Sunat mengantar sampai ke kuburan, tapi yang fardu kifayahnya mah nguburkeun. Aya nu nguburkeunana. Atuh berarti urang nu tilu teh mana anu opat teh mana? Nyaeta nu nyolatkeun bisa mah. Makanya diterangkan tentang menyolatkan kan mana bisa menyolatkan kan ngamandian moal. Ya. Naon teh ngabungkus ngapanan bayi ngapani mayit moal. Nyaeta nyolatkeun bisa mah. Yang nguburkeun dah henteu tukang nguburkeunana tibang nganterkeun hungkul. Berarti mana atuh nu urang fardu kifayah dilaksanakeun? Ya minimal hiji tadi nyolatkeun. Ya. Yang ngalayat halus memang sunat kita melayat ketika ada yang meninggal. Ya, sebagai hak sesama apalagi bertetangga kudu ngalayat. Tapi teh tina 4 eta urang kudu hiji itu milu nyolatkeun. Ya. Ulah pelebah nyolatkeun eueuh. Kaditu heula cenah ngopi heula, lain milu nyolatkeun. Teu bisa. Oh ya Allah teu bisa nyolatkeun aja. Ya. Apa tanya aja terus apanya? Baca takbir 4 kali, nu kahiji bareng jeung niat nyolatkeun mayit. Setelah takbir yang pertama baca Fatihah, ya, kemudian takbir yang kedua, selesai takbir yang kedua baca sholawat kepada Nabi Muhammad, ya. Setelah takbir yang ketiga baca doa, tadi minimal tadi doanya. Takbir yang keempat salam segitu. Ya. Eta cenah nu sok dibaca sabada salat eta mah sunat, cek urang sunat soten. Ya, cek ahli sunnah, wajib sapi orang sok maca zikir heula la ilaha illallah. Ya, memang sae da nu dibacana urang baca tahlil, baca ayat-ayat Quran, tapi nu di ditu mah teu aya.
Beres sholatkan, ya, jika nama di bawah mau langsung duduk kadangnya kada duduk gitu, tapi teka tinggali di mana tempat, kadangnya duduk ada gandeng, dan mayitna loba sih nama di bawah karena ya gitu belangkar, ya, kira-kira ada teka tinggali, kadangnya duduk, oh, karena belangkar di bawah di mayitna, ya. Daya kos diurang, berita ditakilkan ditahlilkan bacaan kulo jang saja mana orang mah bagus udah pasti jadi pahala ke orang nu macana ya terus ka mayit oge awas ya urang ya teu ngade teu terang eta ka mayit dengan teu nguping ka mayit mah nguping ka urang ya nya ketika setelahnya dicabut nyawa si mayit itu kemudian ya cabut ya kemudian dia diinikan lagi dibisahkan lagi untuk bisa dibangunkan lagi dalam keadaan tadi dalam kubur tadi dalam batin mendengar ya dan mengetahui siapa yang menyolatkannya itu. Ya. Namun anak teh nyolatkeun teh ciri kita mah teh anak uing teh nyolatkeun aing mah cenah aduh cenah sampai dawe teh ka kupingnya teh ya iya ya. Ya ketika setelah meninggal mayit itu dikembalikan lagi cuma tidak dalam keadaan seperti kita jadi kembalikan bisa mendengar lagi bisa melihat lagi kepada yang ya mengantarkannya ya, diantarkan amun disolatkan kulobaan bungah mayit teh ya, alhamdulillah loba nu nyolatkeun bab sabda Nabi barang siapa orang yang meninggal disolatkan oleh 40 orang lebih maka wajib mendapatkan jaminan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ya orang kade ya lamun maut ya pesen ya lamun kira-kira orang ya ku jamaah naon teh nyaja amun ahli masjid mah insyaallah mau ahli masjid so, maut dibawa ke masjid sok ngiring loban tapi lamun tara ka masjid ya dibawa ka masjid ge arembung ya tara salat ayang salatkeun arembungkeun tah wayahna eta pelebadinya mah kalau masak kuring mah tara ka masjid yeuh ya lamun kuring maot ya bejaan tetangga pang nyolatkeun arembungeun bere 50.000 ewang gitu ya tenanawan 22 juta keluar ke minta disolatkan ke 40 orang. Kan tadi 40 orang yang menyolatkan akan mendapatkan jaminan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terhirup taraka masjid yang solatkan di masjid mautna. Mulai nyolatkan bayaran ta batur ta sita nyolatkeun. Ya. Sebab menang ampunan 40 orang mah komo lamun ribuan ya seperti ulama-ulama jutaan yang menyolatkan insyaallah itu mah jaminan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di antaranya juga kita kalau ingin disolatkan orang ya kalau ada meninggal tetangga ikut nyolatkeun. Ya. Bung nyolatkeun yang disolatkeun batur taradek nyolatkeun mayit jelema lagi cenah. Yang maut yang disolatkeun bung Kalau lagi bapak orang maut main nambung nyolatkeun. Jadi ketika dia meninggal orang bung nyolatkeun bapak orang yang maut main nambung nyolatkeun cenah. Nah, udah nyolatkeun. Dulu mah ada orang ya, orang tua zaman dulu nggak tahu itu. Kalau ada yang meninggal teh, tetangganya pergi. Kunaon mah teh sieun maot apa kumaha teh apa teh. Ya, tarang ngiring we gitu. Geus we beres di mayitna dibawa ka kuburan, datang deui tah. Ya. Kunaon mah teh. Ya. Siga anu naon sieun teh. Maut baik di sini dek pasti terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan kajian hari ini tentang sholat jenazah ya ada manfaatnya ya, bagi yang sudah bisa alhamdulillah ya hanya mengingatkan bagi yang belum ya jadi ilmu ya untuk diamalkan. Ya, dan pasti mulai maut batur berarti dulur kurang kudu bisa nyolatkeun. Ya, kurang lebihnya mohon maaf yang benarnya dari agama
yang salahnya di kebodohan saya pribadi. Barangkali ada yang kurang jelas nanti bisa di sesi tanya jawab sebentar, tapi tutup dulu dengan doa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina syafina karimina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل حاجة جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا به تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.